Hai semua, kenalin aku Cleo Agatha Mesya, biasa dipanggil Cleo, dan aku mahasiswa jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Bengkulu. Ini tugas keempat aku, dan aku akan membahas 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Berdasarkan aktivitas operasionalnya, perusahaan itu terdiri dari 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Ketiga perusahaan ini memiliki perbedaan masing-masing. Yang pertama kita lihat dari sisi aktivitas operasionalnya. Pada perusahaan jasa, aktivitas operasionalnya itu adalah memberikan layanan jasa kepada pelanggan dan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan jasa. Contohnya seperti usaha fotokopi. Nah, mereka aktivitas utamanya itu adalah memberikan layanan jasa meskipun mereka itu menjual alat tulis kantor. Tetapi aktivitas utamanya yang dilihat lebih kepada memberikan layanan jasa fotokopi. Aktivitas utama perusahaan dagang adalah membeli barang dagangan dan juga menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk atau mengubah wujud terhadap barang tersebut. Misalnya ada toko pakaian A. Toko pakaian ini terlebih dahulu akan membeli dari pusat pakaian tersebut dan kemudian nanti akan dijual dalam bentuk yang sama, yaitu pakaian. Tapi kalau yang aktivitas utamanya itu adalah membeli bahan, kemudian bahan tersebut dijadikan atau dijual dalam bentuk pakaian, maka itu disebut perusahaan manufaktur. Karena aktivitas dari perusahaan manufaktur itu sendiri adalah membeli bahan baku yang nantinya akan diubah menjadi barang jadi melalui proses produksi yang dijual, dan yang dijual adalah barang jadi. Next kita lihat dari sisi pemasukan yang diperoleh. Bagi perusahaan jasa akan memberikan layanan jasa dan mereka akan mendapatkan pendapatan yang disebut pendapatan jasa. Kemudian bagi perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur yang dilakukan adalah aktivitasnya itu menjual barang dagangan, maka mereka akan mendapatkan pendapatan yang disebut dengan penjualan. Jadi penjualan itu juga merupakan pendapatan, tetapi pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur saja. Selanjutnya kita lihat dari sisi persediaan. Perusahaan jasa itu juga ada persediaan. Nah, persediaannya itu dalam bentuk barang habis pakai atau yang kita sebut juga dengan perlengkapan, yang nantinya akan digunakan untuk mendukung layanan dari jasa bagi perusahaan tersebut. Contohnya tadi usaha fotokopi. Nah, usaha ini punya persediaan dalam bentuk kertas. Kertas ini nantinya akan digunakan untuk memberikan layanan fotokopi. Kalau pada perusahaan dagang, selain persediaannya berupa perlengkapan, ada juga yang namanya barang dagangan atau persediaan barang dagangan, yaitu persediaan berupa barang yang dibeli sebelumnya untuk dibuat kembali, yang mana barang dagangan ini itu adalah bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagang tersebut nantinya akan yang berhasil dijual. Kemudian pada perusahaan manufaktur, selain perlengkapan untuk mendukung operasional perusahaan, yaitu ada 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan juga persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku itu adalah persediaan dalam bentuk barang yang akan digunakan oleh perusahaan untuk nantinya menghasilkan barang jadi yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik. Kemudian kalau persediaan dalam proses itu adalah persediaan yang sudah dalam bentuk barang, tetapi belum selesai sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, barang itu belum diselesaikan dan akan kita lanjutkan lagi pengerjaannya di periode berikutnya sampai dengan barang itu selesai dan nantinya juga akan menyerap biaya produksi lagi. Persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini adalah persediaan berupa barang yang sudah melalui proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Kemudian kita lihat dari sisi beban. Sisi beban pada perusahaan jasa.
Beban-beban untuk satu periode itu disebut sebagai beban operasi. Nah, kalau pada perusahaan dagang dan juga manufaktur, nanti akan ada beban-beban untuk satu periode itu yang terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau yang sering kita sebut dengan HPP, harga pokok penjualan, dan juga beban-beban operasi. Itulah sedikit pembahasan mengenai 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya.